Pernah nggak sih lo kepikiran kayak gini? Kenapa ya hidup gue kayak gini-gini aja? Kenapa keluarga kita dari dulu selalu hidup pas-pasan? Kenapa sih kita nggak bisa kayak tetangga sebelah yang tiap hari makannya enak, bajunya keren, dan tiap minggu jalan-jalan? Gue masih inget banget waktu kecil, tiap kali lewat depan restoran mahal, gue cuma bisa mandang dari luar. Nggak pernah berani masuk. Buat gue, makan di tempat kayak gitu cuma ada di mimpi. Rasanya tuh kayak dunia yang nggak mungkin bisa gue masukin. Tapi ada satu momen yang bener-bener bikin gue diam-diam nangis. Waktu itu, ibu gue ngurangin jatah makannya sendiri, cuma biar gue sama adik bisa ngerasain makan di restoran. Walaupun cuma sekali-sekali. Dari situ dalam hati gue janji, nanti suatu hari gue harus bikin. Ibu gak pernah khawatir lagi soal uang. Gue kerja keras. Serius, gak main-main. Dari jualan kecil-kecilan, ikut proyek sana-sini, sampai kerja sambil kuliah. Tapi anehnya, hidup gue kayak nggak maju-maju. Rasanya jalan di tempat, lelah, bingung, sempet mikir, apa gue emang nggak ditakdirin sukses ya? Ternyata, masalahnya bukan di usaha gue yang kurang keras, masalahnya ada di mindset gue. Yup, cara berpikir kita tuh kayak GPS, dia yang nentuin arah hidup. Kalau dari awal udah salah setting, sekeras apapun kita ngegas, ya tetap aja nyasar. Jadi sebelum kita ngebut, yang perlu dibenerin dulu itu arahnya. Dan di cerita ini, gue pengen share ke lo 10 mindset yang bener-bener bisa mengubah hidup lo. Ini bukan cuma teori. Ini hal-hal yang beneran gue alami sendiri. Pertama, berhenti nunggu modal besar. Gue tuh dulu tipe orang yang sering bilang, nanti aja deh mulai bisnisnya kalau udah punya modal gede. Tiap ada ide, selalu aja ada alasan. Tabungan belum cukup lah, belum ada investor lah, nunggu warisan lah. Tapi semua berubah waktu gue kenal sama Pak Min, tukang sate, langganan gue. Lu tahu nggak, ternyata dia punya 3 cabang di Jakarta. Modal awalnya cuma 200.000 buat beli gerobak bekas. Dia mulai jualan tahun 98, waktu krisis moneter parah-parahnya. Saat orang lain bilang ekonomi hancur, dia malah mulai bisnis. Dan ini bukan cuma kisah Pak Min. Penelitian juga bilang, 73% pengusaha sukses memulai bisnisnya dengan modal di bawah 10 juta. Bahkan 27% diantaranya mulai cuma dengan modal di bawah 1 juta. Jadi yang bikin kita nggak mulai-mulai, itu bukan kurang modal, tapi cara pikir kita sendiri. Kita suka banget bikin alasan. Padahal peluang itu nggak nunggu kita siap. Dia bisa datang kapan aja. Justru seringnya datang pas kita lagi ngerasa paling nggak siap. Gue jadi inget kata-kata Bob Sadino, modal utama bisnis itu bukan uang, tapi nekat. Mindset kedua, berhenti nyalahin keberuntungan orang lain. Pernah nggak sih lo mikir, dia mah enak, orang tuanya kaya, atau wajar sukses, dia kan punya kenalan orang dalam. Gue juga dulu gitu. Tapi makin lama, gue sadar, itu cuma pembenaran dari ketidakmampuan gue buat usaha lebih keras. Itu cara otak kita biar kita ngerasa nggak terlalu gagal. Padahal kenyataannya, orang sukses itu bukan cuma beruntung. Mereka lebih jeli lihat peluang dan berani ambil risiko. Contohnya waktu pandemi. Banyak bisnis offline tumbang. Tapi ada juga orang yang justru pindah ke online, jualan dari rumah, belajar digital marketing, dan malah omsetnya naik. Sama-sama pandemi, tapi beda mindset, beda hasil. Beruntung itu bisa diciptakan. Caranya, perluas jaringan, belajar skill baru, siap mental saat peluang datang. Ketiga, jangan takut gagal. Dulu gue takut banget sama kegagalan. Tiap mau mulai sesuatu, pikiran gue penuh dengan gimana kalau gagal, gimana kalau malu, gimana kalau diketawain. Sampai suatu hari mentor gue bilang, perusahaan besar itu bisa berkembang karena mereka nggak takut gagal. Gagal itu cuma data, bukan akhir. Dan bener juga, Google, Facebook, semua perusahaan gede pasti pernah gagal. Tapi mereka nggak nangis di pojokan. Mereka evaluasi, belajar, coba lagi. Mulai dari situ, gue belajar kalau gagal itu bagian dari proses. Bukan musuh, tapi guru. Mindset keempat, ubah cara pandang soal hidup. Kita sering banget mikir hidup itu beban. Bangun pagi udah stres duluan. Deadline kerjaan, tagihan, macet, pusing. Tapi coba ubah cara pandangnya. Bayangin hidup ini kayak game. Setiap masalah itu kayak level baru. Kalau gagal, ulang lagi dari checkpoint. Kalau berhasil, naik level. Penelitian dari Stanford bilang, orang yang melihat stres sebagai tantangan, bukan ancaman, punya peluang 140% lebih tinggi buat capai tujuan hidupnya. Mindset kita soal hidup berpengaruh banget ke hasil akhirnya. Kelima,
uang itu alat, bukan segalanya. Banyak orang rela ngorbanin kesehatan, keluarga, bahkan integritas demi uang. Padahal uang itu cuma alat, kayak palu. Bisa dipakai buat bangun rumah, tapi juga bisa buat ngerusak rumah. Warren Buffett pernah bilang, kalau kamu belum bisa menemukan cara menghasilkan uang saat kamu tidur, kamu akan kerja seumur hidupmu. Artinya, bukan berarti kita harus tidur-tiduran doang, tapi kita harus punya sistem. Entah itu bisnis, aset, investasi, apapun yang bisa kerja untuk kita. Dan menariknya, riset dari Harvard bilang, orang yang fokus memberi nilai atau manfaat buat orang lain punya peluang 3 kali lebih besar buat jadi kaya dibanding yang cuma ngejar uang doang. Kenam berhenti bilang, gue nggak punya waktu. Lo pikir orang sukses punya waktu lebih banyak? Enggak, mereka juga punya 24 jam, sama kayak kita. Bedanya, mereka tahu cara mengelola waktu. Gue pernah ngerasa nggak punya waktu buat mulai bisnis. Tapi pas gue audit waktu harian, tahu nggak? 4 jam per hari habis cuma buat scroll medsos. Kebayang nggak kalau waktu itu dipakai buat belajar atau bangun sesuatu? Menurut data, rata-rata orang habiskan 2,5 jam sehari buat hal nggak penting. Kalau dikali setahun, 912 jam. Lo bisa jadi expert dalam bidang apa aja dengan waktu sebanyak itu. Ketujuh, berhenti percaya bahwa bakat lebih penting dari usaha. Kita sering ngerasa, gue mah nggak berbakat. Padahal itu mitos. Angela Duckworth, peneliti dari University of Pennsylvania, bilang, kesuksesan itu ditentukan 80% dari kegigihan, bukan bakat. Jack Ma pernah gagal matematika dan ditolak 30 perusahaan. Walt Disney pernah dipecat karena dianggap nggak kreatif. Tapi mereka nggak nyerah. Ingat, skill itu kayak otot. Semakin sering dilatih, makin kuat. Bahkan Mozart yang jenius itu ternyata udah latihan ribuan jam sebelum usianya 6 tahun. Kedelapan, sukses bukan tentang siapa yang lo kenal tapi nilai yang lo bawa. Banyak orang mikir, gue mah nggak punya koneksi. Padahal, 85% pekerjaan ditemukan lewat networking. Tapi networking itu bukan soal kenal orang dalam, tapi soal apa yang bisa lo tawarkan ke orang lain. Fokus ke situ, bangun reputasi, bantu orang lain, nilai lo akan nyebar sendiri. Kesembilan, jangan terlalu nyaman di zona aman. Zona nyaman itu nyaman, tapi juga bahaya. Kenapa? Karena dunia berubah cepat. Kalau lo nggak ikut berubah, ya lo akan ketinggalan. Jeff Bezos pernah bilang, kalau peluang suksesmu 70%, artinya kamu udah terlambat. Jadi, jangan tunggu semuanya sempurna. Ambil langkah dan belajar sambil jalan. Dan yang terakhir, mindset ke-10. Jangan bergantung sama mood atau motivasi. Ini jebakan yang paling sering bikin orang gagal. Nanti aja deh kalau lagi semangat. Padahal orang sukses nggak nunggu motivasi. Mereka bangun sistem dan kebiasaan. James Clear, penulis Atomic Habits, bilang, 45% dari yang kita lakuin tiap hari itu murni kebiasaan. Kalau lo bisa bikin kebiasaan produktif, kayak halnya lo gosok gigi tiap hari, sukses itu bakal jadi otomatis. Gue yakin lo yang dengerin ini punya mimpi besar. Entah lo pengen bahagiain orang tua, pengen ngerubah nasib keluarga, atau pengen jadi inspirasi buat anak-anak lo kelak. Satu hal yang perlu lo inget, perubahan terbesar dalam hidup selalu dimulai dari dalam diri sendiri, dari cara lo memandang dunia, dari cara lo berpikir, dari mindset lo. Dan kalau lo mulai ubah mindset lo hari ini, bukan nggak mungkin, 6 bulan dari sekarang, hidup lo akan berubah total. Dulu gue cuma anak biasa yang cuma bisa ngeliatin restoran mahal dari luar. Sekarang, alhamdulillah, gue bisa makan di situ bareng keluarga. Dan lebih dari itu, gue bisa berbagi cerita ini ke lo semua. Lo juga bisa. Serius. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar, topik keuangan, atau pengembangan diri apa yang pengen lo bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di cerita inspiratif berikutnya.